Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim, sang Khalilullah. Dialah yang bergelar Az-Zabih atau yang disembelih sebagai kurban menurut pendapat yang sahih. Dia adalah putra sulung Nabi Ibrahim dari istrinya yang kedua, yaitu Hajar Al-Qibtiyah. Nabi Ismail adalah sosok yang menjadi penyebab adanya air Zam-Zam. Dialah yang mula-mula tinggal di Makkah bersama ibunya. Dialah yang menyebabkan adanya ritual haji yang bernama sa'i. Dialah yang menyebabkan adanya syariat kurban. Bahkan lebih dari semua itu, Ismail beserta ayahnya adalah tokoh sentral yang berperan penting dalam membangun atau meninggikan bangunan Baitullah Al-Atiq. Diceritakan bahwa ketika Nabi Ismail lahir, Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Hal itu terjadi 13 tahun sebelum lahirnya Ishak, yaitu putra kedua Nabi Ibrahim dari istri pertamanya yang bernama Sarah. Ibrahim sangat senang dengan kehadiran Ismail. Setelah hampir 100 tahun Ibrahim mendambakan seorang putra, akhirnya Allah menjawab doanya dengan menghadirkan Ismail dari Hajar istrinya. Ibrahim dan Hajar sangat bersuka cita seraya mengucapkan syukur kepada Allah khairul warithin. Sementara di tempat lain, Sarah justru merasakan hal yang sebaliknya. Sebagai seorang wanita, Sarah tidak bisa lagi menyembunyikan kecemburuannya pada Hajar, karena Sarah tidak mampu memberikan keturunan seperti apa yang diberikan Hajar kepada Ibrahim. Sarah pun meminta Ibrahim untuk menjauhkan Hajar darinya. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar ke Mekah yang saat itu masih berupa tanah yang tandus dan gersang. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari guru-gurunya, Ibrahim berangkat bersama istri dan anaknya, sementara Jibril menjadi penunjuk jalannya. Mereka berjalan di tengah tanah yang penuh dengan tanaman, mengarungi padang pasir, melewati gunung-gunung, memasuki desa demi desa. Setiap sampai pada satu desa, Ibrahim selalu bertanya pada Jibril, "Apakah di sini tempatnya, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Teruslah berjalan." Hingga kemudian mereka masuk ke tanah Arab. Nabi Ibrahim menuju suatu lembah yang di dalamnya tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada air. Lembah itu kosong dari tanda-tanda kehidupan. Kemudian Ibrahim bertanya lagi kepada Jibril, "Apakah di sini tempatnya, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ya, benar, disinilah tempatnya." Nabi Ibrahim sampai ke lembah itu, lalu turun dari atas tunggangannya. Ibrahim pun menurunkan istri dan anaknya di tempat itu. Mereka ditinggalkan di sana, sedangkan mereka hanya dibekali dengan makanan berupa kurma dan sedikit air. Ketika Ibrahim hendak meninggalkan mereka berdua, tiba-tiba istrinya menyusul dan berkata kepadanya, "Wahai suamiku, kemanakah engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini? Padahal di sini tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun." Ibrahim hanya diam. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Hajar pun mengulangi pertanyaannya, "Wahai suamiku, kemanakah engkau akan pergi? Kenapa engkau meninggalkan kami di lembah ini? Sedangkan di sini tidak ada apapun untuk kami makan dan kami minum. Tidak ada tempat untuk kami berlindung. Dan tidak ada seorang pun yang dapat kami mintai tolong." Namun Ibrahim tetap diam. Kemudian istrinya bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan ini?" Saat itulah Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, benar wahai istriku. Allah yang memerintahkan aku menempatkanmu di sini." Lalu Hajar pun berkata, "Jika memang Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Hajar pun berbesar hati dan ikhlas ditinggal di gurun pasir yang gersang dan tandus. Kemudian Ibrahim berjalan menuju suatu tempat di sebuah gunung. Lalu beliau berdoa seraya mengangkat tangannya, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Saat itu Ka'bah belum dibangun. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Hajar terus menyusui anaknya, namun ketika persediaan air sudah habis, ia mulai merasakan kehausan dan keringlah air susunya. Hajar dan Ismail merasa kehausan. Makanan mereka pun habis. Saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan yang membuat Hajar bingung. Mau tidak mau Hajar pun meninggalkan Ismail untuk mencari air. Ia berjalan mencari bukit hingga ia menemukan bukit yang terdekat yang disebut dengan Bukit Safa. Hajar menaikinya dan mulai mencari-cari sumber air atau mencari seorang yang dapat membantunya, atau ia mengharapkan bertemu dengan seorang kafilah atau musafir yang dapat menolongnya, atau setidaknya mendapatkan sebuah berita. Namun semua harapan itu hanyalah hampa belaka, karena tidak ada seorang pun yang ia lihat di sana. Hajar pun segera turun dari Bukit Safa dan mulai berlari hingga melalui sebuah lembah, hingga ia sampai ke suatu gunung yang bernama Marwah. Ia kembali mendakinya. Ia ingin tahu apakah ada orang lain selain mereka berdua di gurun tandus itu. Tetapi ia tidak melihat ada seorang pun di sana selain mereka. Hajar kembali kepada Ismail yang saat itu masih dalam keadaan menangis. Rasa hausnya semakin bertambah. Ia segera kembali menuju Bukit Safa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia berlari lagi menuju Bukit Marwah dan melihat-lihat lagi. Ia mundar-mandir di antara dua bukit kecil itu, hingga tak terasa Hajar sudah melakukannya sebanyak 7 kali. Oleh karenanya, orang yang berhaji berlari dari kecil di antara kedua Bukit Safa dan Bukit Marwah. Setelah putaran ke-7, Hajar kembali kepada Ismail dalam keadaan letih. Ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah situasi yang sulit itu, Allah menurunkan rahmatnya. Ismail yang sedang menangis saat itu menghentakkan kakinya di atas tanah. Tiba-tiba dari tanah yang diinjak oleh kaki Ismail itu muncullah air yang mengalir dengan derasnya. Air itu sangat jernih. Air itu terus mengalir sampai menggenang dan melimpah ruah. Kemudian Siti Hajar menamainya dengan air Zam-Zam, yang artinya melimpah. Hajar kemudian mengambil air dengan tangannya. Ia bersyukur kepada Allah. Kemudian ia meminum air itu dan juga meminumkannya kepada Ismail, serta memenuhi tempat airnya yang sudah kosong dengan air Zam-Zam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi bersabda, seandainya Hajar membiarkan air Zam-Zam itu dan tidak mengambilnya, niscaya ia akan menjadi mata air yang sangat besar. Lalu Hajar meminumnya dan meminumkannya kepada Ismail. Lalu malaikat berkata, janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Pada waktu itu sebenarnya Ka'bah sudah ada dan terlihat lebih tinggi daripada daratan sekitarnya. Namun kemudian banjir menghantamnya dari arah kanan dan kiri, hingga Ka'bah pun roboh dan hanya menyisakan pondasinya saja. Kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Hajar, bahwa Allah tidak akan membiarkan siapapun selama mereka berada di jalan Allah. Allah yang akan bertanggung jawab terhadap nasib mereka. Suatu hari lewatlah rombongan suku Jurhum, yaitu penduduk Qahtan dari Yaman. Mereka berangkat dari Yaman menuju Syam yang terkenal dengan kesuburan tanahnya serta kesejukan iklimnya. Sesampainya di daerah Makkah, mereka beristirahat sejenak sambil melihat-lihat, barangkali ada air di sekitar mereka. Namun mereka tidak menemukan apa-apa, hingga mata mereka tertuju pada burung-burung yang berputar di udara. Mereka lalu berkata, di bawah burung yang berputar itu pastilah ada air. Kemudian mereka mengutus seorang dari mereka untuk memeriksa lokasi di mana burung itu berputar-putar. Utusan itu pun menemukan air yang dicarinya. Ia lalu mengabarkan hal itu kepada rombongannya, dan rombongan itu bergegas menghampiri lokasi itu.
Sesampainya di lokasi itu ternyata sudah ada Hajar berada di dekat air itu. Mereka lalu berkata, "Sudikah engkau mengizinkan kami untuk tinggal di sini?" Hajar menjawab, "Silakan saja, tapi kalian tidak punya hak atas air ini." Mereka menyetujui persyaratan itu dan tinggallah Bani Jurhum di sana bersama Hajar. Begitulah kehendak Allah, tempat yang semula gersang, tak ada makanan, tak ada pepohonan, tak ada air, tak ada penghuni. Allah mengubahnya dalam sekejap menjadi sebuah perkampungan dengan kedatangan Bani Jurhum. Hajar dan putranya Ismail hidup di Bakkah atau Makkah bersama suku Jurhum. Mereka adalah orang-orang yang baik. Hajar pun menyayangi mereka. Ismail tumbuh besar di tengah-tengah mereka, bergaul dengan mereka, dan belajar bahasa Arab dari mereka. Dan ketika Ismail sudah dewasa kelak, ia menikah dengan salah satu dari wanita suku Jurhum, dan Siti Hajar pun wafat di sana. Pertama kali menikah, Ismail menikah dengan seorang wanita dari suku Amalik yang bernama Ammarah binti Sa'ad bin Usamah bin Akil al-Amalaki. Diceritakan setelah Nabi Ismail menikah, Ibrahim datang lagi menemui Ismail. Namun Ibrahim tidak menemukan anaknya, hanya ada seorang wanita di dalam rumahnya. Lalu Ibrahim menanyakan keberadaan Ismail kepada istrinya. Maka istrinya menjawab, "Suamiku sedang keluar mencari nafkah untuk kami." Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail tentang penghidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab, "Kami dalam keadaan buruk. Hidup kami susah dan keras." Ternyata istri Ismail mengemukakan keluhannya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Bila suamimu datang nanti, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakanlah kepadanya agar dia mengganti kusen pintunya." Setelah Ibrahim pergi, lalu Ismail datang dengan penampakan seakan-akan sedang merindukan sesuatu. Ia berkata, "Apakah telah datang seseorang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, telah datang kepadaku seorang tua yang cirinya begini dan begitu." Lalu ia menanyakan kepadaku tentang keadaanmu, maka aku ceritakan segalanya kepadanya. Ia menanyakan kepadaku tentang penghidupan kita, maka aku katakan kepadanya bahwa kita hidup sengsara dan keras. Lalu Ismail bertanya, "Apakah dia memesankan sesuatu kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, dia berpesan kepadaku untuk menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan hendaknya engkau mengganti kusen pintumu." Lalu Ismail berkata, "Dia adalah ayahku dan sesungguhnya dia memerintahkan kepadaku untuk menceraikanmu. Karena itu kembalilah kamu kepada keluargamu." Nabi Ismail menceraikannya. Kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita dari Bani Jurhum yang bernama Sayyidah binti Madad bin Amr al-Jurhumi. Dan Ibrahim menyuruh Ismail untuk mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang kedua ini. Diceritakan setelah Ismail menikah lagi, Ibrahim datang lagi kepada mereka, tetapi dia tidak menemukan Ismail. Lalu ia masuk menemui istri Ismail dan menanyakan kepadanya tentang Ismail. Maka istrinya menjawab, "Suamiku sedang keluar mencari nafkah untuk kami." Nabi Ibrahim bertanya, "Bagaimanakah keadaan kalian?" Istri Ismail menjawab, "Kami dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan hidup yang mudah." Hal ini dikatakannya seraya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Apakah makanan pokok kalian?" Istri Ismail menjawab, "Daging." Ibrahim bertanya lagi, "Apakah minuman kalian?" Istri Ismail menjawab, "Air." Lalu Ibrahim berdoa, "Ya Allah, berkatilah daging dan air bagi mereka." Nabi SAW bersabda, "Tidak ada biji-bijian bagi mereka pada waktu itu. Seandainya mereka memiliki biji-bijian, niscaya Nabi Ibrahim mendoakannya pula untuk mereka." Nabi Ibrahim berkata lagi kepada istri Ismail, "Apabila suamimu nanti datang, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar dia mengukuhkan kusen pintunya." Ketika Ismail pulang, dia pun bertanya, "Apakah telah datang seseorang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, telah datang kepada kami seorang laki-laki tua yang penampilannya sangat baik." Istri Ismail memuji orang tua tersebut. Ia lalu melanjutkan kata-katanya,
Ia menanyakan kepadaku tentang engkau, maka aku ceritakan kepadanya. Dan ia juga bertanya kepadaku tentang penghidupan kita, maka aku jawab bahwa kami dalam keadaan baik-baik saja. Ismail bertanya, apakah dia berpesan sesuatu kepadamu? Istrinya menjawab, ya, dia menyampaikan salamnya kepadamu dan memerintahkan kepadamu agar mengukuhkan kusen pintumu. Lalu Ismail berkata, dia adalah ayahku dan kusen pintu itu adalah kamu sendiri. Dia memerintahkan kepadaku agar menjadikan engkau sebagai istriku selamanya. Ayah mertua Ismail, yaitu Amr al-Jurhumi, memiliki gelar sebagai Abul Arab al-Aribah atau bapak dari orang Arab Aribah. Setiap orang Arab pasti berasal dari keturunannya atau keturunan dari putranya yang bernama Qidar dan Nabit. Orang-orang Arab yang ada sebelum Nabi Ismail, ulama menyebutnya sebagai orang Arab Aribah, seperti kaum Ad, kaum Thamud, Jurhum, Tasam, Judais, Amin, Madyan, Imlak atau Amalik, Abil, Jasin, Qahton, Banu Yaktun dan lain-lain. Sedangkan orang-orang Arab yang dari keturunan Nabi Ismail, mereka disebut orang Arab Musta'ribah. Adapun kepada siapa Nabi Ismail diutus dan bagaimana kisah dakwahnya, kami tidak menemukan di kitab-kitab tafsir mengenai perjalanan dakwahnya. Karena Al-Quran sendiri tidak menceritakan kisah dakwah Nabi Ismail. Hal ini memang diungkapkan dalam Al-Quran sendiri pada surah Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Namun begitu sahabat sekalian, kami menemukan catatan ringkas dalam kitab Al-Mawsu'atus Sirah An-Nabawiyah wa Tarikhul Islami bahwa Nabi Ismail diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim. Ismail diutus untuk Bani Amalik dan Bani Jurhum serta beberapa suku di Yaman. Ismail melarang mereka menyembah berhala, maka sebagian ada yang mengikuti dakwahnya dan banyak juga dari mereka yang tetap kafir. Allah memuji Ismail dan mensifatinya dengan orang yang amat sabar dan menepati janji, memelihara salat dan memerintahkan keluarganya untuk memelihara salat. Hal itu diungkapkan dalam surah As-Saffat ayat 103 serta surah Maryam ayat 54. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang amat sabar. Ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya, seorang rasul dan juga seorang nabi. Dia selalu menyeru keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dia adalah orang yang diridhai oleh Tuhannya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Ismail diberi predikat sebagai anak yang sangat sabar. Hal itu karena berkenaan dengan kesabarannya dalam menerima perintah Tuhannya untuk disembelih sebagai kurban. Sedangkan predikat sebagai orang yang menepati janji, yaitu karena apa yang telah diceritakan oleh Ibnu Jarir dari Sahal Ibnu Aqil. Ia pernah bercerita kepadanya bahwa Ismail pernah menjanjikan kepada seseorang akan bertemu dengannya di suatu tempat. Maka Ismail datang ke tempat itu, sedangkan lelaki yang berjanji dengannya tadi lupa kepada janji Ismail. Maka Ismail tetap berada di tempat itu dan menginap hingga keesokan harinya. Maka pada keesokan harinya lelaki itu datang dan berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak meninggalkan tempat ini?" Ismail menjawab, "Tidak." Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya saya lupa kepada janjimu." Ismail berkata, "Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kamu datang kepadaku." Yang demikian itulah yang dimaksud dengan firman-Nya dalam surah Maryam ayat 54. Innahu kana shadiqal wa'di. Ia adalah seorang yang benar janjinya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, telah sampai suatu berita kepadaku bahwa Ismail menunggu di tempat itu selama 1 tahun penuh, hingga akhirnya lelaki tersebut datang kepadanya. Ibnu Syaudzab mengatakan, telah sampai suatu berita kepadaku bahwa Ismail membuat rumah di tempat tersebut selama menunggu lelaki yang berjanji dengannya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah,
Hal yang terjadi pada Ismail ini juga terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diceritakan Abu Daud di dalam kitab Sunannya dan Abu Bakar Muhammad ibnu Ja'far al-Kharaiti di dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, yang diriwayatkan melalui jalur Ibrahim ibnu Tahman dari Abdullah ibnu Abil Hamsa, yang mengatakan bahwa ia pernah melakukan suatu transaksi jual beli dengan Rasulullah sebelum diangkat menjadi utusan. Kemudian masih tersisa lagi sebagian dari piutangnya kepadaku, maka aku berjanji akan datang kepadanya guna melunasi hutangku di tempat tersebut. Akan tetapi aku lupa akan janjiku hari itu serta keesokan harinya lagi. Pada hari ketiga barulah aku ingat dan kemudian datang ke tempat tersebut. Ternyata beliau masih ada di tempat itu dan bersabda kepadaku, "Hai anak muda, sesungguhnya engkau telah memberatkan diriku. Aku tetap menunggumu di tempat ini sejak 3 hari yang lalu." Ismail juga terlibat langsung dalam pembangunan Ka'bah, atau dalam kalimat yang lebih tepat, proses peninggian dasar-dasar Ka'bah. Diceritakan suatu hari Nabi Ibrahim datang lagi mengunjungi Ismail. Saat itu Ismail sedang membuat anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat sumur Zam-Zam. Ketika Ismail melihatnya, ia segera bangkit menyambutnya, dan keduanya melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dan seorang anak kepada ayahnya yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail bertanya, "Apakah perintah itu, hai ayahku?" Ibrahim balik bertanya, "Maukah engkau membantuku?" Ismail menjawab, "Dengan senang hati, wahai ayahku, aku akan membantu." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku membangun sebuah rumah atau Baitullah di sini, seraya mengisyaratkan kepada sebuah gundukan tanah tinggi yang lebih tinggi daripada tanah yang ada di sekitarnya." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa pada saat itu juga keduanya mulai meninggikan dasar-dasar Baitullah. Nabi Ismail yang mendatangkan batu-batuan, sedangkan Nabi Ibrahim yang membangunnya. Ketika bangunan mulai tinggi, Ismail datang membawa batu ini, maksudnya adalah makam Ibrahim, lalu meletakkannya untuk menjadikannya sebagai tangga Nabi Ibrahim selama membangun. Nabi Ibrahim berdiri di atasnya sambil membangun, sedangkan Nabi Ismail terus menyuplai batu-batunya. Selama proses pembangunan, keduanya tak henti-hentinya memanjatkan doa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 127. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus membangun Ka'bah hingga berputar merampungkan sekelilingnya sambil mengucapkan doa tersebut. As-Sudi mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Baitullah bersama Ismail, dan Allah berfirman, "Bangunkanlah oleh kalian berdua rumahku untuk orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud." Maka Ibrahim berangkat hingga tiba di Mekkah. Lalu Ibrahim dan Ismail mengambil cangkul, sedangkan keduanya masih belum tahu letak Baitullah yang akan dibangunnya. Lalu Allah mengirimkan angin yang dikenal dengan sebutan angin khajuj atau angin puting beliung. Angin tersebut mempunyai 2 sayap dan kepala, seakan-akan bentuknya seperti ular. Kemudian angin tersebut menyibakkan bagi keduanya, yaitu Ibrahim dan Ismail, semua yang ada di sekitar Ka'bah, hingga tampaklah pondasi Baitullah yang pertama. Lalu keduanya mengikutinya dengan cangkul mereka. Keduanya terus menggali hingga pondasi itu diletakkan. Itulah yang disebut di dalam firman-Nya, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Surah Al-Baqarah ayat 127. Kemudian juga dalam surah Al-Hajj ayat 26, "Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti." Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah. Ketika keduanya hampir selesai dari pembangunannya dan tahapan pembangunannya sudah sampai pada rukun, lalu Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, carikanlah sebuah batu yang bagus untukku,
nanti aku akan letakkan di tempat rukun ini." Tetapi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku sedang malas dan lelah." Ibrahim berkata, "Sekalipun lelah, kamu tetap harus mencarinya." Maka berangkatlah Ismail mencari batu tersebut untuk ayahnya. Ismail kembali membawa batu yang diminta oleh ayahnya. Namun Ibrahim menolaknya dan berkata, "Carilah batu yang lebih bagus dari ini." Lalu Ismail berangkat lagi mencari batu yang diinginkan ayahnya. Ketika itu datanglah malaikat Jibril kepada Ibrahim dengan membawa Hajar Aswad dari India. Pada mulanya Hajar Aswad berwarna putih. Ia adalah batu yakut berwarna putih seperti bunga sagamah, yang berarti bunga yang putih bersih. Pada mulanya batu itu dibawa oleh Adam dari surga ketika diturunkan ke bumi. Lalu batu itu menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Kemudian Ismail datang membawa batu yang diminta oleh ayahnya. Tetapi ternyata ia menjumpai bahwa rukun tersebut telah diisi dengan Hajar Aswad. Maka Ismail bertanya, "Wahai ayahku, siapakah yang mendatangkan batu ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Ia didatangkan oleh orang yang lebih bersemangat daripada kamu." Lalu keduanya terus membangun sambil berdoa, mengucapkan kalimat-kalimat yang pernah diujikan Allah kepada Ibrahim. "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam riwayat ini terdapat pengertian yang menunjukkan bahwa dasar-dasar atau pondasi Baitullah telah ada sebelum Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim hanya ditunjukkan ke tempat Baitullah berada dan tinggal meneruskannya. Hadis ini dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat bahwa yang membangun Ka'bah bukanlah Ibrahim, karena Ibrahim hanya meninggikan pondasi yang memang sudah ada sebelumnya. Itulah peran Nabi Ismail dalam membangun Baitullah yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Nabi Ismail wafat di Mekkah pada umur 137 tahun. Ia dimakamkan di dekat ibunya, yaitu Siti Hajar, setelah sebelumnya berwasiat kepada Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan adik kandungnya dari ibu yang berbeda. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga menjadi tambahan khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.